Halo guys, jadi selamat pagi. Lama tidak ketemu. Jadi hari ini saya mau cerita sedikit mengenai musibah yang saya dapat. Jadi musibahnya itu saya kena tipu dari dosen saya. Jadi sebenarnya saya sih tidak pernah kena tipu sih dalam hal seperti itu. Jadi kenapa saya bisa kena tipu? Kena tipunya itu saya cuma sedikit, yaitu 300.000 rupiah, tapi teman yang lain ini yang kena tipu, dia kenanya sampai 1.050.000. Jadi total kami semua cuma 1.350.000. Jadi video ini bertujuan untuk membantu teman-teman bagaimana mengatasi kasus seperti yang saya alami, yaitu kasus penipuan. Jadi saya adalah korban juga. Jadi saya ingin membagikan ke teman-teman bagaimana caranya bertindak, bagaimana caranya bersikap, dan bagaimana cara yang harus dilakukan pada saat teman-teman kena kasus yang seperti saya. Jadi kasusnya ini terjadi di grup WA. Jadi ceritanya itu dosen saya ini WA-nya dibajak. Tapi awal mulai itu saya nggak curiga bilang WA-nya dibajak, karena di grup dia sempat bicara. Jadi dia sempat follow up juga masalah pembayaran gitu atau mengisi form di grup. Nah, di grup itu kan kami banyak. Jadi dia sebagai admin dan ada 2 orang admin yang lain. Nah, terus dia follow up mengenai ini sebelum WA-nya dibajak ya. Dia masih aktif di jam 1 siang. Jadi dia bilang, "Teman-teman tolong isi form ini untuk masalah kampus kita." Nah, setelah jam 1:30 tiba-tiba grup itu cuma admin yang bisa mengirim sesuatu situ di grup WA itu. Nah, setelah itu dia memposting sesuatu, dosen saya ini yang dibajak ya. Terus dia memposting sesuatu, postingannya itu seperti ini. Kurang lebih dia bilang bagi teman-teman yang menjual pulsa, tolong japri untuk apalah. Coba ada bacanya sini. Nah, terus saya tanya ke dia, "Pak, bagaimana orang mau balas komennya Bapak di grup, sedangkan Bapak sendiri kasih cuma admin yang bisa mengirim sesuatu di situ yang membalas." Nah, terus dia bilang oke. Terus saya cek grup itu yang dinonaktifkan, dan dalam artian cuma dia yang bisa kirim. Saya cek, kok cuma dia yang admin, yang dua orang admin yang tadinya saya taunya admin itu tiba-tiba dia langsung dihapus jadi admin. Nah, saya sih nggak curiga. Saya bilang, saya dalam pikiran kok mungkin dia lagi ngambek, soalnya nggak ada yang gubris dia di grup. Nah, terus saya tanya, bilang, "Pak, beli pulsanya di SMS banking saja Pak." Langsung dia bilang SMS banking saya lagi rusak. Nah, terus ini percakapannya saya masih simpan kok. Terus setelah itu saya tawarkan, bilang, "Pak, pulsa berapa yang Bapak butuh?" Langsung dia bilang pulsa 300.000. Wah, saya kaget, kok dia butuhnya pulsa yang agak banyak. Tapi saya nggak curiga, dia kan punya uang banyak ya. Jadi saya nggak curiga. Saya juga nggak curiga, dalam pikiran saya mungkin dia lagi butuh, soalnya dia lagi di kampus kan, namanya di kampus nggak ada penjual pulsa. Jadi dia butuhnya urgent. Nah, setelah itu dia bilang, "Coba tolong kamu kirimkan ke saya, nanti saya ganti lebih." Nah, makanya langsung saya bilang, "Oke Pak, saya bantu Pak untuk masalah ini." Makanya langsung saya bilang, "Pak, coba kirim nomor yang saya mau kirim." Nah, terus dia kirim nomor Telkomsel yang harus saya kirimkan pulsanya. Nah, setelah saya kirimkan pulsa 300, langsung saya bilang, "Pak, sudah masuk itu Pak." Langsung dia bilang, "Oh iya, coba kirim nomor resinya." Setelah saya kirim nomor resinya, ini nomor resinya. Setelah saya kirim nomor resi ke dia, saya bilang, "Oh iya, baru masuk." Nah, setelah itu dia bilang lagi, "Bisa minta tolong kirim lagi 200 untuk di nomor adik saya." Dia bilang begitu. Nah, saya kan waktu itu posisi lagi melakukan sesuatu, jadi saya nggak balas. Sekitar berapa menit ya, 20 menit atau 10 menit. Nah,
tiba-tiba dia menelpon lewat WA. Saya nggak angkat. Nah, untung dia menelpon. Kalau tidak, saya nggak akan curiga di situ. Nah, pada saat dia menelpon, saya telepon balik lewat WA. Saya telepon balik. Telepon pertama dia nggak angkat. Telepon kedua dia nggak angkat juga. Nah, di situ saya mulai curiga. Saya bilang, saya curiga, jangan sampai sama kasus yang pembajakan begitu. Saya kan dalam kasus ini tidak pernah tertipu sebelumnya, kecuali orang lain yang menipu teman, terus teman juga kena juga ke saya. Nah, setelah itu tadi sampai di mana ya tadi? Nah, setelah itu saya langsung telepon nomor HP langsung. Nah, saya telepon, saya konfirmasi ke bapak, bilang, halo pak, pulsanya yang 200 kirim ke nomornya adiknya kan? Langsung dia bilang, waduh bay, jangan dikirim ke nomor WA saya bay, itu penipuan, WA saya lagi dibajak. Langsung saya bilang, waduh pak, gimana dong pak, saya sudah kirim sekitar 300.000. Langsung dia bilang lagi, saya minta maaf bay, soalnya WA saya dibajak, saya juga nggak tahu. Langsung saya bilang, ya jadi bagaimana pak dong pak, saya sudah rugi 300.000. Nah, terus setelah itu dia kan sudah minta maaf langsung. Ya udah pak, langsung diblokir dong WA-nya biar nggak ada teman-teman lain yang tertipu. Saya bilang begitu kan. Nah, setelah itu saya kan sudah tahu, langsung dia bilang oke. Kamu nggak bisa bantu untuk blokir WA-nya. Saya ganti tangan dulu ya, soalnya capek. Nah, dia bilang, kamu nggak tahu cara memblokir WA-nya itu? Langsung saya bilang, saya nggak tahu pak, soalnya dia kan sudah ambil alih WA-nya bapak. Langsung saya tanya, memangnya kenapa bisa sampai bapak itu di WA-nya sambil diambil alih? Apakah laptopnya bapak diambil atau bagaimana? Langsung dia bilang, tadi sih ada yang kirim link. Nah, yang kirim itu dari bupati sendiri. Nah, setelah saya klik link itu, ada SMS konfirmasi masuk ke saya. Dia bilang begitu. Langsung saya klik, kirimkan ke dia. Nah, tiba-tiba WA saya langsung keluar begitu. WA-nya langsung keluar dari WA. Langsung kayak diambil begitu. Langsung saya curiga. Waduh pak, maunya seharusnya bapak jangan klik yang link-link itu yang dikirimkan. Nah, itu kan semua berbahaya. Nah, setelah itu saya matikan telepon. Saya inbox dia, bilang, pak, bapak harus segera melapor ke kantor polisi untuk menangani ini. Soalnya jangan sampai si pencuri itu, yang memblokir itu, si maling itu masih tetap beraksi. Soalnya saya lihat nomornya bapak yang diambil alih itu masih aktif. Nah, setelah itu saya tunggu konfirmasi. Ini kan sudah jam 3. Tiba-tiba saya dengar kabar bahwa ada satu teman lagi, dia angkatan 2015. Dia namanya saya buramkan aja namanya. Dia bilang dia kena tipu juga. Jadi kena tipunya itu sampai 1.050.000. Ini bukti chatnya. Nah, ini bukti chatnya, saya perlihatkan saja sambil tunggu. Jadi si pencuri ini dia melakukan pencurian penipuan secara bertahap. Jadi mulai dari misalkan disuruh kirim 300, terus 200, terus 200 lagi, sampai totalnya semua 1.050.000. Nah, setelah itu saya hubungi lagi bapak dosen saya. Saya bilang, pak, bapak belum ke kantor polisi ya? Soalnya sudah ada yang ketipu lagi 1.050.000. Dan ternyata dia belum ke kantor polisi untuk memblokir WA-nya. Nah, setelah itu jam 4:30 ada teman saya yang memberitahu dia untuk segera ke kantor polisi. Soalnya ini kan sudah kasus pidana penipuan. Jadi dia baru berangkat. Jadi setelah itu jam 4 berapa ya? Jam 4.45 kah? Ini WA-nya. Nah, jam 4.45 itu dia masih
jam 4.45 itu dosen saya itu langsung membuat laporan. Nah setelah membuat laporan, langsung si penipu itu nomor WA yang dia pakai langsung sudah tidak aktif lagi. Ini buktinya. Jadi perbedaan jamnya cuma beda 1 menit. Jadi ada kemungkinan si polisi ini sudah berhasil melacak si pencuri itu, maksudnya yang membajak itu. Nah, tidak sampai di situ saja. Setelah itu saya bilang, ya syukur toh tidak ada lagi korban berikutnya. Terus saya bilang lagi, sampaikan ke teman-teman, tolong dilakukan tindakan kepada nomor ini, laporkan aja ke pihak WA supaya diblokir. Tapi mungkin belum ada yang berhasil biar nomornya di WA. Terus jam 1 malam saya cek lagi WA-nya ini, jam 1 pagi lah. Jam 1 pagi saya cek WA-nya, tiba-tiba WA si penipu ini sudah aktif lagi. Dan saya cek WA baru dosen, karena dosen saya ini kan yang diblokir WA-nya buat WA baru untuk mengkonfirmasi bahwa jangan WA ke nomor dia yang lama. Terus saya lihat, sudah aktif lagi. Nah, saya tanya pagi-paginya si dosen ini, Pak, gimana WA-nya sudah aktif lagi? Langsung dia bilang, jawab, oh iya sudah aktif, Bay. Saya konfirmasi, verifikasi jam 1 malam. Padahal sebenarnya dia sih bisa ambil alih si WA-nya, karena dia kan pegang nomor konfirmasi dari pegang SMS konfirmasi dari WA-nya sendiri. Jadi caranya gampang sekali sebenarnya itu. Waktu itu dia tinggal uninstall aplikasi WA, terus masukkan kembali nomor WA yang dia pegang, maksudnya nomornya pribadi untuk mendaftar WA. Nah, dia nanti kan pihak WA akan konfirmasi ke dia lagi. Nah, bisa masuk otomatis, otomatis WA-nya dia ambil alih kembali, nggak kejadian sampai tertipu begitu. Jadi ini kasus sebenarnya lebih ke apa ya dibilang. Jadi kasus ini lebih ke teledor aja sebenarnya, yang berimpact ke saya dan teman saya yang tertipu. Nah, terus tidak sampai di situ. Nah, sebelumnya kan teman saya juga saya suruh bantu, bilang, bro, coba WA si penipu ini. Coba WA si penipu ini, tanya nomor rekeningnya aja. Jadi dia ala-ala bilang, Pak, saya ada utang, Pak. Saya mau bayar ini untuk melakukan pembayaran. Nilainya 1.500.000. Jadi penipu ini rencananya kita mau jebak. Jadi bisa minta tolong untuk kirimkan nomor rekening. Nah, si penipu ini langsung kirimkan nomor rekening untuk kami transfer. Nah, dia kirim nomor rekening atas nama siapa kemarin itu ya, nama Rian kalau tidak salah, nama Rian. Nah, saya kan punya teman di bank, otomatis saya lacak langsung nomor rekening itu. Ternyata nomor rekening yang kami dikasih itu bukan atas nama Rian, atas nama lain. Nah, otomatis kalau kasus seperti itu bisa saja dia mengada-ngada kan, maksudnya dia membuat nomor rekening atau nomor rekening orang lain. Nah, terus saya bilang lagi, cara menjebak kedua itu kita minta nomor, ini kan yang dikirim itu rekening BNI. Terus teman saya bilang, Pak, bisa minta tolong untuk dikirimkan nomor rekening BRI kah? Nomor rekening BRI saja. Tunggu. Nah, setelah kami minta nomor rekening BRI-nya, dia langsung marah-marah begitu. Ini ada bukti chatnya ini, dia langsung marah-marah begitu. Nah, ada beberapa part yang harus saya blur di sini, jangan sampai nanti kalian bisa mengganggunya begitu. Nah, ini ada 3 nomor yang saya sudah kasih masuk di list ini. Jadi kalau misal 3 nomor ini kalian lihat pada saat bagaimana, kalian bisa tahu itu adalah kasus penipuan. Nah, ini nomor pertama yang dia gunakan, 1, 2, 3. Jadi ada 3 nomor itu, kalian bisa cek saja. Tunggu ya.
Nah guys, setelah itu saya penasaran kira-kira 3 nomor ini pernah tidak ada penipuan yang lain. Jadi saya searching di Facebook mengenai 3 nomor ini, dan ternyata ada 1 nomor, yaitu nomor Excel yang pernah juga mengalami penipuan. Ada di tanggal 5, tanggal 12 kalau tidak salah, terus kemarin juga tanggal 16-17an lah. Pokoknya ternyata dia punya pola dalam beraksi. Ini polanya dia, ini pola tanggalnya dia beraksi. Terus ini orang yang kena tipu sama dia, ini yang satu, ini juga yang satu. Nah ternyata orang ini pernah beraksi juga menggunakan nomor yang Excel ini. Nah setelah itu saya berasumsi bahwa orang ini memang sudah pengalaman dalam melakukan aksinya. Tapi kok masa belum tertangkap sampai sekarang kan? Nah setelah itu saya memikirkan bahwa apakah ada korban lain, tapi sampai saat ini belum ketemu. Terus saya menghubungi teman saya yang kerugiannya sampai 1.050.000. Nah setelah itu setelah mendapat nomor dari teman saya, nomornya itu nomor yang tertipu ini yang 1.050.000, saya menghubungi, total kerugian kamu berapa, terus bagaimana ceritanya bisa sampai tertipu. Ternyata sama seperti kasus saya juga. Nah tapi dia tidak mengkonfirmasi setelah pengiriman kedua. Nah itu salahnya juga dia. Namanya kita percaya sama orang kan. Terus setelah itu saya tanya, dia sebenarnya sedih sekali atas kehilangan 1.050.000. Soalnya dia juga jualan pulsa kan. Terus modalnya juga hilang yang dikumpulkan. Soalnya dia cuma mencari uang dari jualan pulsa itu. Nah saya juga berinisiatif untuk bantu mengumpulkan donasi. Soalnya dosen saya ini yang merupakan yang dibajak ini tidak mau bertanggung jawab juga. Nah akhirnya saya tekan untuk dosen, bilang, Pak gantilah 500.000 aja, soalnya ini kan ketelodoran Bapak juga. Biar bagaimanapun si penipu ini mendapatkan akses Bapak, karena Bapak sendiri yang teledor kan. Jadi begitulah. Nah, setelah itu dia setuju. Oke. Nah setengahnya itu kami mau kumpulkan uang dari teman-teman yang lain sampai untuk menggantikan kerugian si teman saya ini yang jualan pulsa 1 juta. Kalau saya kan nggak masalah sih, yang 300.000 itu saya nggak pikirin. Yang penting kita niatnya mau bantu kan. Karena dalam pikiran saya juga mau menyumbang sih untuk donasi ke teman saya yang 1.050.000 ini. Karena biar bagaimanapun, kalau ketika kita membantu seseorang itu dengan ikhlas, otomatis orang yang kita bantu itu akan nanti akan mendoakan kita yang bagus-bagus. Bisa saja kita jangan mengharapkan lebih dari orang lain untuk dikasih. Kita hanya bisa membantu seseorang. Bisa saja nanti kita dikasih sama Tuhan dalam bentuk yang lain kan, rezekinya mungkin apalah rezeki yang lebih besar lagi. Jadi kita nggak usah pelit lagi untuk membantu orang. Nah mengenai pencuri ini saya serahkan sepenuhnya ke polisi. Soalnya saya juga nggak bisa apa-apa, karena yang membajak ini sebetulnya saya sudah nggak bisa menemukan orang ini. Saya hanya membagikan share ke teman-teman bahwa bagaimana menangani kasus seperti ini. Jadi teman-teman harus berhati-hati ketika ada orang lain meminta uang, apalagi meminta pulsa dalam jumlah yang banyak. Kalau kalian solusinya itu kalian telepon dulu. Kalau misal dia tidak angkat, jangan dikirimkan. Kalian teman-teman harus bicara dulu. Kalau misal dia bilang sibuk, teman-teman harus bilang saya nggak mau kirim,
sebelum bapak bicara dulu. Nah biasanya itu solusi, karena kalau memang seseorang meminta bantuan pasti dia mau ngomong. Nggak mungkin dia bilang saya nggak bisa angkat telepon soalnya saya lagi sibuk. Tidak mungkin kan, itu patut dicurigai. Jadi itu solusi yang pertama. Yang kedua, buat teman-teman yang misal sudah pernah kena tipu, ya yang sabar saja, teman-teman lapor ke polisi yang saja. Terus yang ketiga, teman-teman jangan pernah memberikan nomor rekening ke penipu itu, soalnya jangan sampai penipu itu menyalahgunakan nomor rekeningnya kalian. Seperti contoh yang di chat ini tadi, dia memberikan kami nomor rekening. Nah, kami kan otomatis lacak nomor rekening itu atas nama itu. Nah, kami otomatis menuduh nama di nomor rekening itu, padahal tidak. Nomor rekening itu mungkin saja jadi dari korbannya kan. Jadi teman-teman jangan sekali-sekali memberikan nomor rekening kepada orang yang kalian tidak percaya. Dan ketiga, kalau misal teman-teman mau belanja online, hati-hati juga teman-teman. Di situ biasanya paling banyak kasus penipuan kalau belanja online, kecuali kalian belanjanya di Shopee atau di Tokopedia atau di tempat belanja online yang terpercaya. Terus solusi yang kelima adalah jangan meminjamkan uang kepada orang lain. Nah, ini juga biasa paling banyak saya temui guys, di kota-kota juga. Kayak biasa ketika saya mau menarik uang di ATM, tiba-tiba ada orang yang menyamperin saya di mesin. Dia bilang, adek mau menarik. Saya bilang iya. Langsung dia sodorkan uang sejumlah 300. Ini dia bilang, ini adek kasih ini adek saya kasih 300.000. Terus adek nanti transfer ke saya 300.000, soalnya saya ATM saya ada di rumah. Nah teman-teman hati-hati, jangan diladenin orang seperti itu. Karena coba kalian perhatiin, pasti di setiap ATM akan ada itu, entah itu ibu-ibu, anak muda atau apa. Nah itu. Nah tips yang keenam yaitu dari saya, ketika kalian teman-teman di ATM, jangan pernah memberikan akses ke orang lain. Misalkan kalian kan masuk di ATM terus menarik, tiba-tiba ATM-nya macet, tiba-tiba ada orang menawarkan bantuan. Kenapa itu? Dia bilang, kenapa itu ATM-nya? Ini pak nggak bisa masuk. Langsung dia bilang coba. Nah pada saat dia bilang coba, terus dia mau pegang ATM kalian, jangan berikan ATM-nya. Kalian harus berpikir cepat, soalnya kadang di ATM itu kita semua itu terjadi begitu cepat, jadi kalian nggak sempat lagi berpikir hal yang baik dan buruk. Jangan pernah memberikan ataupun ATM kalian dibiarkan menyentuh ATM kalian itu. Bisa saja pencuri itu lebih cepat dari kalian. Nah pada saat dia menawarkan untuk bilang coba saya bantu, pada saat kalian mau memberikan ATM-nya, jangan pernah diberikan, karena biasanya dia sudah punya ATM cadangan di kantongnya. Karena jangan sampai ATM kalian ditukar sama yang punya dia yang palsu. Jadi kalau ketika teman-teman melihat ke ATM, saran saya cek dulu ATM-nya apakah ramai atau tidak. Kalau ramai ya biasanya itu kalian nggak apa-apa sih. Tapi kalau ATM-nya berjumlah ada 5 orang atau 4 orang, terus orang itu aja main HP di situ, kalian harus tinggalkan ATM itu. Biasanya di situ ada perampok dan penipu, karena biasanya ada yang bertugas untuk pura-pura untuk membantu kalian, ada yang bertugas untuk membawa lari ATM kalian, ada yang bertugas untuk menguras ATM kalian. Jadi itu tugas-tugasnya. Jadi teman-teman harus berhati-hati ketika di ATM. Jangan pernah memberikan akses. Nah itu soal ATM ya, di ATM. Nah ketiga, masalah ketujuh, teman-teman kadang menerima telepon kan, kayak selamat Anda menerima hadiah sekian-sekian. Nah itu penipuan guys. Kadang ada penipuan mengatasnamakan BRI, kalian cuma ditanya-tanya ya dan kalian terhipnotis untuk memberikan. Jangan digubris guys. Jadi sekarang itu penipuan banyak.
Saya sih tidak pernah kena penipuan seperti itu sih modusnya. Soalnya saya juga sempat beberapa kali dapat yang seperti itu, tapi saya nggak gubris. Makanya saya sama aman. Ini aja satu kali yang saya kena gara-gara dosen ketelodoran orang lain yang berdampak ke diri saya juga. Jadi itu saja. Terus apa lagi modus penipuannya? Nah, saya juga pernah ada alami kasus juga di kampus. Jadi ada ini, saya kan lagi makan, terus tiba-tiba ada anak muda yang nyamperin saya. Dia bilang, "Bang, bisa pinjam motornya? Saya mau ke depan situ untuk ambil sesuatu." Wah, gila kan? Masa orang yang kita tidak kenal dia minta tolong untuk pinjam motor? Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah kita orang tidak kenal kita langsung pinjamin motor kan. Langsung dia saya bilang, saya nggak bisa bang, soalnya saya mau pakai motor juga. Langsung dia bilang, bentar kok bang, cuma di situ aja. Bilang, bang ini pelit banget. Langsung saya bilang, ya udah saya habisin makanan saya dulu, nanti saya antar abang. Dia langsung nggak mau, dia langsung pergi. Nah itu. Nah setelah kejadian itu langsung saya buka Facebook. Ternyata setelah itu ada satu mahasiswa yang kehilangan motor karena modus dipinjam juga. Itu kan untung saya nggak kasih pinjam motor kan. Nah itu contoh yang banyak orang lakuin sekarang. Jadi teman-teman hati-hati juga mengklik link-link yang tidak jelas. Oke teman-teman, sip, jangan lupa subscribe.